Halo guys, Halo semuanya. kita mau langsung kenalan nih. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Oke, dari aku dulu mungkin ya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin gue Yudis. Terus nama lengkap gue Yudis Febrian. Terus gue tuh biasanya dipanggilnya kalau misalnya sama teman-teman SMA itu biasanya YD gitu. Karena diambilnya tuh fun fact karena nama depannya Y sama nama tengahnya D gitu. Jadi YD gitu. Tapi so far buat sekarang belum dipanggil itu lagi dan gue agak kangen gitu sama teman SMA gue. Terus nomor TC-nya TC 019, asal fakultasnya dari SBM, asal daerah gue dari Garut. Kemudian untuk username Instagram Yudis Febrian underscore. Kemudian untuk LinkedIn, mungkin kalian bisa search di LinkedIn Yudis Febrian, atau enggak gue udah simpan di kolom komentar itu ada link LinkedIn. Nanti kalian bisa terhubung mungkin ya untuk nambah relasi juga. Terus untuk tiga fakta unik mungkin ya. Yang pertama itu sebenarnya gue orangnya yang gampang banget ngantuk. Misal kalau di kelas, kalau misal kayak udah bosen banget gitu, suka ngantuk banget. Jadi tapi walaupun ngantuk gue selalu usahain untuk memperhatikan dosen gitu ya. Terus yang kedua, gue susah banget buat bangun juga. Gue bisa kalau pagi itu set alarm bisa sampai 5 sampai 8 kali gitu supaya bisa bangun. Terus kalau misal fun fact-nya lagi itu gak bisa makan yang bau-bau kayak pete, jengkol, terus durian itu kayak bisa, aduh gak bisa banget. Tuh kalau gue. Kalau kalian mau lanjut silakan. Oke, aku izin lanjutin kenalan ya. Halo teman-teman. Eh, Kalau nama aku, ini ada di Zoom-nya, Nasya Nismi Zahira. Terus panggilan aku, Nasya, dan nomor TC aku 361. Terus fakultas aku dari SBM juga, dan asal daerah aku dari Malang. Username Instagram aku, Nasya Nisrina. Nanti aku taruh di chat room. Terus handle LinkedIn tuh aku nggak main LinkedIn, kayak ada akunnya tapi kayak kosongan. Jadi aku nggak share. Habis itu tiga fakta unik tentang aku. Lengan aku bisa bengkok yang kayak melebihi batas manusia pada umumnya. Terus kayak eh aku kebalikannya Yudis, aku suka makan yang bau-bau, aku suka makan pete, aku suka makan duren. Terus habis itu unik juga aku suka makan udang mentah aja. Boleh lanjut ke yang lain. Boleh langsung ke Sarah mungkin ya. Halo guys, jadi perkenalkan nama aku Sarah Eudora Simamora. Biasanya itu aku dipanggil Sarah. Nomor TC aku tuh TEC 096 dari SBM juga. Terus aku asal daerahnya tuh dari Medan. Username Instagram aku tuh Sarah EDSS underscore. Terus LinkedIn aku Sarah Eudora bisa connect juga nanti kita. Terus fakta unik tentang aku tuh, jadi aku tuh nggak suka seafood, semua jenis seafood. Terus aku tuh bisa kayak aku tuh bisa pagi siang malam. Terus setiap hari pagi siang malam tuh makan tempe doang pakai nasi ya tuh aku bisa karena aku emang secinta itu sama tempe. Sama aku tuh selama aku hidup itu aku nggak pernah rambut panjang, rambut aku tuh selalu pendek. Itu aja sih guys. Next ke siapa? Christine. Raika dulu deh kayaknya. Nah, oke deh, izin perkenalkan dulu. Eh, Nama lengkapku Raika Farshad, tapi biasanya dipanggil Raika. Nomor TC ku TC 387, fakultasnya sama juga SBM. Kalau asal daerah aku dari Jakarta. Em, Username Instagram ku itu eh, Raika Fars pakai F. Kalau LinkedIn bisa aja search Raika Farshad. Kalau nggak nanti aku taruh link LinkedIn-nya di kolom chat. Kalau tiga fakta unik tentangku tuh em, aku gampang ngantuk
kalau udah di kasur misalnya. Terus aku hafal semua negara yang di dunia. Terus fakta terakhir ada ini, aku SMA-nya Kristen tapi agama Muslim. Ya itu aja sih. Mungkin yang selanjutnya. Oke, halo mereka. Mungkin bisa lanjut ke aku ya. Halo semuanya. Ini kelihatan nggak sih? Kok nggak muncul? Halo semuanya. Nama aku Kalika Erdiana Yuniaristi. Nama panggilanku Kalika. Terus nomor TEC aku 002. Aku dari SBM. Asal daerah aku dari Jogja. Username Instagram aku tuh Herdiana. E-nya 2, N-nya 2. Herdia NNEE gitu. Terus handle LinkedIn-ku nanti aku link di komen kali ke Herdia University. Terus kalau mau nyari itu kayak kali Cahaye gitu. Terus 3 fakta unik. Aku aku aduh udah nulis tadi. Oh nih, tangan kiri sama kananku tuh nggak sama. Kayak pokoknya pandangnya nggak sama aja gitu. Terus aku bisa baca Hangul. Terus yang ketiga, aku udah pakai kacamata dari TKB. Udah, mungkin bisa lanjut ke CH ya. Oke, mungkin terakhir aku ya. Jadi, perkenalkan guys, nama aku Christine Carol Taresya Putri Pasaribu. Nama aku lumayan panjang, tapi nama panggilan aku cuman CH karena diambil dari Christine itu awalnya C sama H. Gak tau kenapa kayak dari SD tuh dipanggil kayak gitu. Terus nomor TC aku 020 dari SBM juga fakultasnya. Asal daerah aku dari Bekasi, Kota Bekasi. Username Instagram aku christine.crl. Link aku sebenarnya masih kosong, tapi kalau mau connect boleh, namanya Christine Carol. 3 fakta unik tentang aku itu, aku alergi ayam, terus aku gak pernah makan seblak, dan terakhir, sebenarnya aku bingung karena terlalu banyak, tapi kayak aku juga bisa baca Hangul kayak Lika. Kasih guys. Ya, oke, udah kenal semua ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Kan ini kita pertanyaannya ambilnya yang satu ya. Kayak menurut kalian, apakah terdapat karakter tertentu yang harus seseorang miliki untuk bisa menjadi businessman atau entrepreneur? Apakah karakter tersebut berasal dari nature atau bawaan dari lahir ataukah dapat dikembangkan gitu? Ada yang mau jawab duluan ya guys? Kalau dari kamu dulu, Yudi, gimana? Oke, oke. Menurut aku ya mungkin salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang businessman atau entrepreneur itu yang pertama yang pastinya responsibility ataupun tanggung jawab karena dalam ngebangun sebuah bisnis pastinya kita harus butuh komitmen yang tinggi gitu ya. Jadi kita nanti ngebangun sebuah bisnis itu kan bakal ngelibatin banyak orang. Nah, dalam pelibatan banyak orang tersebut, kita harus punya rasa responsibility untuk orang-orang supaya orang-orang itu nyaman buat bisa kerjasama bareng kita gitu. Nah, karena kan kalau misal kita tahu juga kan kalau dalam ngebangun bisnis kan semua orang pastinya nggak punya nggak punya spesifikasi yang hanya ada di dalam dirinya. Kayak misal gue jago finance, belum tentu gue jago di marketing atau HR ataupun operation. Nah, kita butuh dari orang lain yang ada di bidang tersebut gitu supaya supaya orang-orang nyaman bekerja sama dengan kita, maka kita harus punya tanggung jawab yang besar gitu, apalagi kita basicnya yang ingin membangun sebuah usaha. Itu yang pertama terkait dengan tanggung jawab. Yang kedua terkait dengan kejujuran pastinya. Nah, kenapa kejujuran perlu banget dimiliki oleh seorang bisnismen? Karena dalam ngebangun sebuah bisnis, kita tidak hanya memperhatikan keuntungan saja bagi kita, tetapi kita juga harus istilahnya tuh kayak membangun kepercayaan dengan sesama customer. Karena kalau kita misal udah ngejalin hubungan baik dengan customer, kayak customer pasti loyal ke kita gitu untuk bekerja sama ataupun kayak repurchase our product kayak gitu. Jadi kejujuran adalah nomor satu. Jadi kualitas produk itu jangan kayak ada yang dibohongi, kemudian ada yang dikurangi, sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Kalau dari aku gitu sih. Ada yang lain tambahan silakan guys. Mungkin aku kali ya. Boleh, boleh. Kamu mau duluan? Saya dulu aja.
Oke, makasih. Kalau menurut aku tuh salah satu karakter yang paling penting banget buat dimilikin sama entrepreneur tuh problem solving. Karena kayak pasti dalam setiap aspek yang diurus oleh si entrepreneur itu sendiri tuh membutuhkan sesuatu yang perlu di-solve karena pasti kita ada masalah kan yang kita temuin. Bisnis itu sendiri pun sebenarnya kita harus dimulai dari isu-isu yang ada gitu kan. Jadi harus kita selesaiin. Nah, jadi dengan kayak gitu menurut aku tuh problem solving itu salah satu hal yang paling krusial buat entrepreneur gitu, di mana dia harus bisa mendapatkan solusi yang benar-benar efisien dengan waktu yang ada. Nah, kalau antara nurture dan nature ya, menurut aku tuh problem solving tuh skill yang nurture atau dapat dikembangkan karena memang skill problem solving yang bagus itu di karena dia tuh dilatih gitu loh guys, kayak dilatih dari, makanya kita sekarang juga di kuliah kan kita belajar untuk bisa dapat skill itu dari kayak dia belajar sama mentor, dari pengalaman dia sama ini atau experience trial and error dia sendiri untuk bisa mengembangkan si problem solving itu. Menurut aku sih kayak gitu. Ada lagi yang mau nambahin nggak dari Tika, Sarah, Raika? Eh, oke deh. Jadi menurut aku kalau karakter yang harus dimiliki seorang, ini aku sekalian jawab dua-duanya ya. Jadi kayak karakter yang harus dimiliki seorang businessman itu ada banyak kan. Kayak dia tuh harus percaya diri, dia tuh harus bisa nge-lead, dia harus kreatif, punya problem solving skills, dan itu tuh eh, bisa dibagi di dua gitu. In nature, kayak orang tuh bisa aja dia misalnya bapaknya politikus gitu. Jadi kan dia udah kayak udah punya skill public speaking atau bisa percaya diri gitu. Atau misalnya bapaknya orang tuanya udah pernah punya bisnis. Itu kan pasti dia akan lebih memiliki banyak pengalaman karena lingkungannya udah nurture dia untuk melakukan itu. Sementara hal-hal yang bisa dikembangkan, maksudnya yang kayak uh, nurture gitu, uh, misalnya background edukasi itu juga penting karena dengan edukasi itu kamu bisa ketemu sama orang-orang lain yang misalnya skill networking itu kan juga penting kan, dan itu tuh bisa dipakai dengan bisa didapatkan dengan ketemu orang-orang dengan background yang bagus gitu loh, dan itu bisa ditemukan dari edukasi misalnya, atau kayak uh, kalau kamu punya banyak pengalaman itu juga akan mengasah problem solving skill kamu gitu. Itu aja sih. Aku mau nambahin boleh nggak? Oke, aku ingin nambahin kayak menurut aku karakter yang perlu ada pada seorang businessman atau entrepreneur itu pertama inisiatif, karena kayak pengalaman aku tuh kalau misalnya mau ngomongin ide bisnis ataupun kayak mau bikin bisnis gitu, kayak pasti selalu aja kayak ada aja tantangannya gitu. Terus kayak kita tuh harus bisa peka tentang mengetahui apa sih yang lagi salah sama proses kita, dan kita tuh harus berani inisiatif buat apa sih namanya, kayak nge-confront kesalahan atau hal yang harus diperbaiki lagi itu. Terus abis itu menurutku juga buat entrepreneur itu yang penting tuh meskipun menurutku leading juga penting ya, kayak entrepreneur kan kayak titelnya kayak jadi bosnya gitu kan, kayak ngatur-ngatur orang. Cuman menurutku entrepreneur itu juga bisa harus comply, which is itu sesuatu yang kayak aku barusan pelajari di TJ ini, karena kayak kita ketemu banyak teman-teman baru dari fakultas lain kan, yang mungkin kayak bidang utamanya itu bukan bisnis, jadi kayak mereka lebih tahu tentang kayak teknologi dan lain sebagainya. Nah itu tuh eh, mungkin kayak bakal sering banget clashing pikiran kita sebagai businessman dengan mereka yang mungkin kayak mikir hal-hal teknis, atau kayak sebatas mereka mikir gimana sih strategi yang efektif tuh juga bisa bakal beda. Nah, itu tuh kayak harus bisa turunin ego kita buat dengerin teman sekelompok kita gitu juga. Terus kayak yang terakhir, meskipun kita harus willing buat ngedengerin orang lain, kita tuh harus tetap punya prinsip. Jadi kayak meskipun opini kita itu bisa clash, setidaknya itu kita bisa prinsip ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dari jawaban kita. Jadi kayak kita nge-elaborate dulu kenapa kita bikin suatu kesimpulan itu, terus kayak
kita berusaha mempertahankan itu gitu sih. Terus kayak karena berhubung hal-hal yang aku sebutin adalah hal yang sifatnya skills, menurutku itu semua hal yang bisa dikembangin sih, kayak itu semua hal yang di nurture. Aku mau nambahin, tapi aku nggak nambahin aku cuma nambahin aja karena aku udah overall aku sama semua. Mungkin mau tambah, jadi kalau menurut aku sebagai entrepreneurship or businessman itu, kita tuh pokoknya harus punya dari juang yang tinggi. Atau bisa dibilang kayak semacam mental gitu loh. Jadi kayak kalau kita tuh kalau jadi entrepreneur itu pasti bakal banyak failure-failure yang kita hadapin kan. Nah makanya kita tuh kayak harus sanggup, karena banyak sebenarnya kenapa bisnis itu nggak lanjut tuh gara-gara ya nggak sanggup ngelanjutinnya karena kan banyak gagal kan pasti banyak gagal jadi kayak banyak orang kayak ah yaudah nggak usah lanjut jadi menurut aku tuh mental tuh harus kuat terus harus ada daya juangnya kayak daya juang pokoknya gimana biar bisnisnya itu nggak di situ-situ aja karena bisnis itu kan harus terus-terus di develop harus dikembangin terus jadi pokoknya harus punya daya juang yang tinggi pokoknya punya semangat yang tinggi biar gimana dia bisa melanjutkan bisnisnya biar bisnisnya itu sustain terus dan nggak apa sih namanya berhenti itu sih tambahan dari aku. Ada lagi nggak yang mau nambah, guys? Eh, aku boleh nambah dikit. Jadi menurutku ada juga kayak karakter beberapa karakter, misalnya visioner. Jadi kan apa kayak seorang bisnis itu pasti harus punya apa kayak visi buat bisnisnya ke depan. Tapi juga visinya ini harus tetap realistis. Kalau apa misalnya bisa dijangkau dalam 5 atau 10 tahun gitu. Biar ya ya realistis aja bisa dicapai. Terus selanjutnya juga ada kayak adaptif. Soalnya kan pasti kalau bikin bisnis itu banyak tantangan yang uh, gak terduga, tapi harus disiapin, terus harus bisa adapsi dengan tantangan-tantangan itu. Terus juga ada ini uh, berjiwa kepemimpinan. Jadi kan seorang bisnis tuh tadi udah dibilang ya kayak bos gitu, jadi harus bisa ngasih inspirasi ke apa ke orang-orang lain, terus ke apa ya jadi ini ya jadi pemimpin gitu buat eh, apa employee-nya atau hal lain sebagainya. Terus eh, untuk kayak intrapersonal skill juga harus apa penting ya kalau misalnya buat menambah relasi dan apa ngomong dengan klien atau calon-calon investor. Nah, itu tadi skill-skillnya sih kebanyakan bisa di nurture ya. Tapi kalau faktor dari nature juga ada kayak misalnya jiwa ekstrovert. Tapi kalau jadi bisnis tuh menurut aku lebih bisa di nurture kalau daripada nature-nya. Nah, itu aja sih. Oke, oke. Ada yang mau ditambahin lagi gak, guys? Cukup ya? Oke. Kita lanjut mungkin ya ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan random kali ya. Mungkin apa sih makanan favorit kalian selama di Nangor gitu yang kayak selalu di repurchase gitu untuk makan di Gojek mungkin aku dulu ya. Aku tuh ada salah satu makanan yang rekomendasi banget. Yang pertama itu aku selalu beli Green Jaya. Green Jaya tuh kayak sambalnya enak banget. Terus ada sambal hijaunya dan kayak ayamnya tuh kayak enak aja gitu. Dan selalu banyak promo di Gojek. Jadi aku selalu beli itu. Terus yang kedua ada nasi ayam SPG. Dan itu enak banget juga. Dan itu makan favorit aku di Nawar. Kalau kalian apa guys? Siapa dulu nih yang mau jawab? Aku Kamu deh. aja Nasya. Oh Sarah dulu. Oke. Kalau aku sih sama juga ya, apa sih nasi ayam SPG itu kayaknya kesukaan semua orang sih. Soalnya harganya affordable dan sering diskon juga. Terus mungkin kalau yang manis-manis tuh aku suka martabak itu apa sih Ajib ya namanya? Martabak Bro Ajib sih kalau di Nangor. Siapa lagi nih? Aku mau nambahin, aku mau sharing makanan favorit aku di Nangor. Hmm, aku tuh, oh my god, BTW waktunya tinggal 10 menit. Ini gimana ya?
Itu minimal kok. Oh iya, Minimal 30 menit. Oh, maksudnya waktu Zoom-nya? yang waktu Zoom-nya. Hmm, Damn. nanti bikin link baru aja, nanti recordingnya disambungin ya. Sama aku aja Oke. nanti. Nah, anyways, Nanti di stop timernya. Aku tuh karena kosku terpencil kayak 3 kilo dari kampus, aku tuh cukup sering nge-explore GoFood. Jadi aku punya 3 rekomendasi GoFood di Nangor. Yang Emang di mana kosannya jauh banget? aku di Puri, kayak jalan Oh kemana-mana iya. jauh. Jadi kayak yang pertama aku suka enggak sih ini kayak semuanya yang tahu aku suka wings wings. Nah itu nggak usah aku jelasin sih karena semua orang pasti tahu. Terus yang kedua aku tuh suka banget sama refresh seafood. Kayak sekarang nggak bisa makan sih. Aku tuh spesifiknya suka kerang hijau rasa saus Singapura. Kalian harus coba itu enak banget. Terus abis itu aku suka ayam ketumbar. Aku lupa mereknya apa deh, tapi pokoknya kalau kalian search ayam ketumbar, itu bakal muncul pertama. Dan dia tuh menu yang paling enak adalah ayam ketumbar tepung yang pakai sambelnya daun jeruk. Nah, udah itu sih, itu aja rekomendasi dari aku. Siapa lagi nih? BTW guys, sebelum lanjut, mending kita bikin dulu link baru gak sih? Biar nanti gak kepotong lagi. Eh, iya, gitu aja. Aku pause dulu aja ya nanti, abis ini langsung aku kirim link baru. Oke, makasih Sarah. Makasih Nasya. Oke. Aku izin Oke ganti deh. device ya. Guys, di screen kalian kelihatannya apa? Converting meeting recording. Oh ya udah. Gartic phone, Gartic phone. Oke. Tapi ini sistemnya sama kan, gambar-gambar? Iya, gambar-gambar. Bentar ya. Gimana cara bikin server? Hmm, aku lupa caranya. Hmm, hmm. Gartic phone itu, oh, oh, wajib game. Gamenya bebas. Iya. Oh my God. Aturan disaranin. What the hell? Keluar Citibank pakai kris Citibank. Cashback. Oh gini. Terus terus aku share ini. Aku share linknya. Buka di chatroom ya guys. Ada yang boleh minta tolong. Nggak jadi. Iya ya. Boleh minta tolong chatin linknya ke WA aku nggak? Siapapun, Sarah ataupun Kalika yang punya WA aku. Udah. Makasih. Aku tunggu kalian join ya. Oke, wait ya. Oke. Oke, aku udah join. Satu, dua, tiga, empat. Tinggal Sarah ya. Udah aku ya guys ya. Aku start ya. Oke, Tuh. Timer. Oh iya.
Gimana sih cara mainnya kok beda ya sama yang tadi? Oh iya, ini kayak Kalau Gertik kamu Phone tuh tulis kayak kamu prompt aja apa yang nulis, mau temen kalian uh-uh. gambar. Ah, sorry gimana? Kamu nulis sentence terus kayak yang lain tuh uh, kayak ntar lanjut-lanjutan gitu loh, apa ya, kayak ada gambar awal terus ntar dilanjutin terus kayak kamu bandingin dari sentence awal sama sentence akhir bedanya sejauh apa gitu loh. Kayak kah? Oke. Beda 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 sama Gertik. Write a sentence. Sentence yang berkaitan dengan gambar itu kah? Hmm, ini udah gambar aja. Belum masukin sentence aja. Itu juga belum. Hmm, ya udah, gambar sesuai prompt yang kalian dapat aja. Apa sih ini? How to travel? eh, gak bisa loh gambarnya. Oh iya, gimana dong? Wait, wait. Hmm, Ini apa? Aku dapat pionir pakai ponco. orang mak. Apaan sih orang mak? Orang mak apaan guys? Hah? Orang mak. Kayaknya itu makan deh maksudnya. Oh, Gak tau tadi gue dapet itu juga kayak harus gambar itu kan? Iya. Hmm, udah deh. Dan
Nice you to describe the sentence. Anjay. Hmm. Apa? Hmm, kalian gambar apa? Oh, ini tuh udah ke reveal. Bakal nge-reveal jawaban kita sama gambar-gambarnya. Hmm, Kalian balik coba. aja. We'll start ya. Malu banget Jauh anjir. banget. Serius gak sih? Jauh banget. Next, next. Next ya. Oh, forest ini. Sumpah Nasya niat banget gambarnya. Ini bagus sih. Nggak sejauh yang tadi. Ya,
Next ya. Next. Buset. Ini bagus gambarnya. Serius nggak sih? Gila ini keren banget sih. Oh, interupsi. Nggak salah. Oke, nggak salah. Jauh, jauh banget, Cea. Jalan Cea. dinosaurus, jalan dinosaurus. Terus kayak itu tuh kayak toilet gitu loh gambarnya. Siapa gua yang gue? Iya, Cok, lu nulisnya kenapa POO, Cok? Itu Kayak, pro kontra maksudnya. iya lu nulisnya kayak toilet gitu. Ya. Itu tuh gua Ya. tangan yang ke atas tuh interupsi maksudnya. Oh, ini. Ini. Heeh. Oke. Lanjut ini. Bener. Kenapa jadi ubur-ubur keramas? Nah, ini bener. Gitu. Jauh banget. Lanjut ya, guys. Next. Bener. Keren. Aku bisa. Aku bisa mirip banget jawabannya. Itu tadi kan itu share screen. Oh iya. Oh, Iya. wah, gue jawab apa itu? Sumpah Yudis menghancurkan jawaban sempurna. Ada. Oh iya, Iya, itu sampai anjir. EC-nya. Parah nih Yudis, sumpah. Iya ya, ada nomor TC ya. Deskriptif banget sampai meriang gitu gak lu tahu. Game. Oh, Rika yang nulis orang mak. Ya, pas Oh. maaf ya. Oh, Hah? hah? Salah lebah. Oh, Tadi nggak tahu itu gambar apa maksudnya. Bang jauh. oh itu yang bukan ayam. Ayamnya dari mana? Dari lebah. Kirain itu ayam. Wow. Last guys, last. Next, the last one. Lucu. Cemiro. Eh, Wah, gambar sempurna ya. Baca ya, jelas. kreatif banget sih. Hah, nah itu gue jawab apa anjir? Kayak lihat. Astagfirullah. Tuh kan? Yeay. Yeay. Masa. Gue stop share screen sama ini dulu ya. Stop share screen. Share screen sama recording. Kok timernya berhenti? Apa? Kita udah lebih Oke, dari udah. 40 menit. Ada bukti dulu Kita sih. tadi yang belum diketik apa sih guys? Yang jawaban itu gak sih? Ya, jawaban kayak ketik masing-masing jawaban sama makanan favorit ya. Biar nanti Nasya gampang ngemasuk-masukinnya. BTW yang tadi gimana?
Itu udah ke save sih recordingnya. Cuman aku belum lihat itu kayak muka kita kelihatan apa enggak. Cuman kayak aman sih, aman. Ntar aja. Nanti Atau kita kirim ke chat Nasya mending masing-masing. PC ke aku aja sih. Oke, masing-masing. Tapi sebelum itu tulis nama lengkap sama ini dong, guys. Wait, aku dulu ya, biar dilanjut copy paste gitu, biar nanti gampang ini. Wait, lanjut. Buat di laporan soalnya. Oh iya. Ini di apain sih? Nama lengkap, nomor TEC. Oh, yang buat di apa? Yang buat di tabel. Iya, ya. Udah semua nggak sih? Udah. Oke, udah semua. Oke, aku tungguin. Hey guys, thank you guys. Nanti aku kirim ya ke Nasya masing-masing. Thank you. Nah, Thank Ini you perlu guys. dokumentasi kan, guys? Makasih Oke semua. guys. Kenapa, Sarah? Nggak perlu foto kan, dokumentasi enggak oh kan? iya. Enggak ya? Enggak, Bentar, enggak. bentar, baca SOP dulu. Iya doang kan? Enggak, ini bukan OSSBM. Iya. Oke guys. Bye-bye, Thank guys. you guys. Dadah. Makasih Thank you. guys. Bye.